Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta buku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andri Swandi di sesi baca buku Nurul Walam. Pada bagian sebelumnya kita membaca Majnun kembali lalu menghilang lagi. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan Laila sekarang ini? Setelah sebelum-sebelumnya kita membahas tentang Majnun. Nah, pada bagian ke-13 ini kita akan melihat keadaan Majnun sekarang ini. Mari kita baca dengan judul Laila Menanti. Sementara itu, kian hari Laila tumbuh kian cantik. Bunga kuncup itu telah mekar merekah. Sekilas kerling matanya sudah cukup untuk menaklukkan 100 raja. Dia bisa saja menaklukkan seluruh jazirah Arab atau Turki seandainya dia mau. Tiada yang sanggup melarikan diri dari pemburu jelita itu. Dengan mata kijangnya, dia menangkap korbannya dan dengan rambut legamnya dia mengikatnya. Bahkan singa pun akan tunduk sukarela di hadapannya. Wajah Laila laksana bunga. Siapapun yang menatapnya pasti dahaga ingin menghisap madu dari bibirnya dan rela mengemis ciumannya. Namun, kerling matanya menyiratkan penolakan dan seakan-akan berkata, "Semoga Tuhan mengabulkan apa yang kuinginkan, tapi aku tak akan memberikan apa-apa." Semoga Tuhan mengabulkan apa yang kau inginkan, tapi aku tak akan memberikan apa-apa. Mereka yang terperangkap jerat rambut Laila seakan-akan dikejar oleh panah bulu matanya. Tubuhnya seperti pohon cemara dan wajahnya laksana burung pegar yang duduk dengan anggun di atasnya. Ratusan hati telah jatuh ke dalam pesona lesung pipitnya. Tetapi dia mengasihani mereka yang kehilangan pijakan dengan melemparkan rambutnya sebagai tali untuk menyelamatkan mereka. Begitu dahsyat sihir kecantikan Laila. Namun penyihir jelita ini tak kuasa menolong dirinya sendiri. Dari luar dia tampak mekar. Di dalam dirinya dia meneteskan air mata darah. Diam-diam dia mencari Majnun dari pagi hingga malam. Pada tengah malam ketika tiada yang bisa mendengar, Laila mendesah memanggilnya. Tawanya lahir dari air mata seperti cahaya lilin matanya membentuk bayangan kekasihnya. Seperti Majnun, sejak perpisahan mereka dia juga terbakar api kerinduan. Tetapi apinya tersembunyi dan tak ada asap yang tampak. Laila juga memiliki cermin rasa sakit. Seperti yang dipegang dokter di depan mulut orang yang sekarat untuk melihat apakah napas kehidupan masih membasahi kaca. Namun, cermin Laila adalah jiwanya sendiri yang dalam kesepiannya mempertanyakan kekasihnya. Dengan siapa lagi dia bisa berbicara tentang pikiran-pikiran yang memenuhi hatinya? Pada malam hari, dia menceritakan rahasia itu kepada bayangannya. Dia tinggal di antara air mata dan api cintanya. Seolah-olah dia bidadari yang melayang di antara api dan air. Meski dilanda kesedihan, Laila tidak mampu menceritakan kesedihannya kepada apapun di dunia ini. Terkadang saat tiada yang terjaga, pendar cahaya bulan membuatnya melangkah keluar. Di sana dia berdiri, matanya tertuju pada jalan setapak menunggu, tapi siapa yang ditunggu? Apakah dia berharap seorang utusan akan lewat atau bahkan memanggilnya? Namun hanya angin yang bertiup dari pegunungan Najd yang menghembuskan napas keyakinan. Dari seorang yang kesepian atau membawa awan ke seberang. Yang bagi Laila hujannya serupa sapaan dari jauh. Akan tetapi suara kekasihnya sampai juga kepadanya. Bukankah dia seorang penyair? Tiada tirai tenda yang ditenun begitu rapat sehingga dapat menahan puisi-puisinya. Setiap anak dari pasar menyanyikan syairnya. Setiap orang yang lewat menyenandungkan salah satu lagu cintanya. Membawakan bagi Laila pesan dari kekasihnya. Entah dia menyadarinya atau tidak. Kini Laila tak hanya gambaran keanggunan tapi juga arif dan pandai dalam soal puisi. Dia sendiri mutiara tak tertembus yang mampu menembus mutiara kata-kata. Menyatukannya dalam kecemerlangan untayan puisi.
Diam-diam, dia mengumpulkan syair Majnun yang didengarnya. Dia mengingat puisi-puisi itu, kemudian menyusun jawabannya. Dia menulis puisi balasan di atas secari kertas kecil berawal dengan kata-kata, "Bunga melati mengirimkan pesan ini kepada pohon cemara." Lalu apabila tak ada yang melihat, dia menitipkan puisinya kepada angin. Seringkali seorang menemukan kertas kecil ini. Orang itu tidak akan menebak-nebak maksud tersembunyi puisi yang tertulis di atasnya dan menyadari untuk siapakah puisi itu ditujukan. Terkadang orang yang menemukan puisi Laila itu pergi mendatangi Majnun, berharap dia dapat mendengar Majnun membacakan beberapa puisinya yang telah menjadi bagian masyhur sebagai imbalan. Memang benar, tiada hijab yang bisa menyembunyikan sang kekasih dari Majnun. Dia langsung membalas puisi Laila dan siapapun yang menerima pesan itu akan memastikan bahwa Laila dapat segera mendengarnya. Terciptalah melodi yang dipertukarkan oleh sepasang burung bulbul yang dimabuk gairah asmara. Mereka yang mendengarnya akan menyimak dengan gembira. Begitu selaras kedua puisi mereka sehingga terdengar seperti nyanyian tunggal. Tercipta dari derita cinta dan kerinduan. Puisi mereka memiliki daya penawar untuk menembus kesedihan dunia. Untuk memupus kesedihan dunia. Baik, para pecinta buku, bagian ke-13 dari buku Laila Majnun dengan judul Laila Menanti. Telah di bagian sebelumnya banyak diceritakan tentang kisah Majnun. Ternyata di bagian ini Laila diceritakan kembali dan ternyata cinta Majnun tidak bertepuk sebelah tangan sebenarnya. Dan walaupun banyak yang menginginkan Laila, namun Laila tidak ingin orang lain, dia juga hanya ingin Majnun. Dan ternyata puisi-puisi yang dibacakan oleh Majnun dan banyak orang yang mengutip dan membacakannya kembali sampai ke telinga Laila. Dan Laila menyadari bahwa puisi-puisi itu ditujukan kepadanya. Seketika itu Laila juga menuliskan puisi-puisinya, lalu dia tuliskan di lembaran-lembaran kertas dan biarkan angin membawanya. Sehingga puisi-puisi itu juga sampai kepada Majnun dan terjadilah pertukaran puisi atau membalas puisi yang terjadi di antara dua insan yang saling mencintai namun tidak bisa saling memiliki. Baik, terima kasih. Cukup sekian pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.